Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Colis Elektro. Kali ini kita akan melakukan modifikasi mic eksternal Xiaomi Y Lite. Kita coba nyalakan dulu device-nya. Jadi seperti ini. Kita lihat untuk memastikan fungsinya terlebih dahulu. Setelah itu kita matikan kembali. Langkah pertama, kita lepaskan baterainya terlebih dahulu. Kita ambil memory cardnya. Kemudian kita buka casing penutup bagian depannya dengan menggunakan pencongkel. Jadi di sini kita harus perlahan-lahan mencongkel. Kalau bisa gunakan pencongkel yang agak panjang agar bisa masuk ke dalam, karena di bagian dalam ini ada double tape. Jadi agar tidak berpotensi mematahkan dari casingnya. Ini dia bagian sininya. Setelah itu kita lepaskan kabel fleksibel dari soketnya. Di sini ada fleksibel on off dan juga fleksibel dari LCD. Jadi juga harus berhati-hati di sini karena kabel fleksibel ini sangat rawan untuk sobek. Setelah itu kita buka skrupnya dengan menggunakan obeng. Ini skrupnya pakai obeng plus kecil. Ada 4 buah skrup di sini di pojok-pojoknya. Kalau yang di bagian tengahnya ini ada 2 buah skrup, tapi ini untuk bagian speakernya. Jadi tidak dilepas, tidak apa-apa. Nah, ini dia, kita lepaskan mesinnya dari casing. Setelah itu di sini juga ada skrup untuk mengunci cover dari baterainya. Kita lepaskan. Setelah itu kita congkel cover baterainya. Kita congkel dari bagian bawah. Ini karena plastiknya kan cukup tipis yang di sini. Kita buka dari bagian sini. Nah, kita ambil. Ini dia. Jadi ini adalah bagian yang akan kita lakukan modifikasi mic eksternal. Bagian yang hitam ini adalah mic bawaan dari Xiaomi Y Lite. Kita lepaskan karetnya. Kita akan melepaskan mic bawaannya dengan menggunakan solder. Sebelumnya kita lapisi dengan pasta agar lebih mudah untuk membukanya atau untuk melepaskan komponen ini. Jadi kita panaskan dengan solder, tapi perlu diingat di sini kita tidak boleh terlalu keras untuk mencongkel karena bisa merusak fleksibelnya. Jadi jalurnya malah bisa putus nantinya. Jadi kita panaskan saja bagian sudut-sudutnya sambil kita tarik-tarik perlahan menggunakan pinset.
Kita solder telus. Ini sudah mulai terlepas. Kita angkat dengan menggunakan pinset. Ini dia bagian mikrofonnya, mikrofon bawahan dari Yeelight ini. Lalu kita bersihkan sisa-sisa dari kotoran solder tadi dengan menggunakan minyak kayu putih. Bisa juga dengan menggunakan thinner A spesial. Kita sikat dengan sikat gigi atau bisa juga dengan menggunakan kuas. Jadi kita bersihkan agar jalurnya kelihatan sehingga memudahkan kita untuk menyolder kabelnya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah jalur yang akan kita gunakan, yaitu di bagian atas ini adalah polarisasi negatif. Ini dia polarisasi negatif, dan di bagian yang bawah adalah polarisasi positif. Jadi kedua titik positif dan positif kita gabungkan, dan negatif dengan negatif juga kita gabungkan. Di sini mungkin di channel YouTube lain ada yang membuat tutorial perlu menambahkan dengan resistor. Namun di sini juga kadang perlu penambahan resistor dan kadang juga tidak perlu ada penambahan resistor. Jadi bisa dicoba berbagai metodenya. Kita hubungkan antara titik positif dengan positif, negatif dengan negatif. Nah, sebelum kita melakukan modifikasi dengan penambahan jack eksternal atau penambahan soket 3,5 mili, kita coba fungsinya terlebih dahulu dengan menggunakan mikrofon kecil. Mikrofon kecil ini bisa dibeli di toko spare part handphone atau spare part service handphone. Harganya cukup murah. Jadi kita pasang. Ini yang kabel hitam negatif, kabel merah positif. Kita lepaskan dulu LCD-nya. Ini kita lepaskan dengan menggunakan cutter. Dibantu juga dengan alat untuk mencongkel. Di sini saya menggunakan potongan kipas yang terbuat dari plastik. Kita buka, memutar. Perlahan-lahan saja agar LCD-nya tidak pecah. Ini dia. Setelah itu kita coba fungsinya terlebih dahulu dengan merakit komponennya tadi seperti ini. Kita pasang flexible on off nya, kita pasang memorinya, kita pasang juga LCD-nya, kita pasang baterainya, kita nyalakan. Kita coba buat merekam. Cek tes 1 2. Tes 1 2, dicoba 1 2. Oke, kita coba play. Nah, ini kalau suaranya muncul berarti sudah berhasil dan kita bisa melanjutkan dengan penambahan kabel dan soket untuk jack 3,5 mili. Sekarang waktunya kita menentukan posisi untuk penempatan soket dari jack 3,5 mili ini. Kita akan letakkan di sini, namun kita harus menghilangkan bagian penyangga dari lensa ini. Ini cukup aman karena baut dari lensa masih tetap ada. Kita hanya menghilangkan sebagian kecil plastiknya.
agar bisa kita letakkan soketnya. Nah, kita pasang. Nah, ini sudah pas posisinya. Jadi kita akan menambahkan lubang di sebelah sini, tepat di bawahnya konektor charger. Kita tandai dulu dengan solder. Lalu kita lubangi dengan menggunakan mata bor. Di sini saya cukup melubangi pakai tangan. Tapi kalau teman-teman punya mini bor, bisa menggunakan mini bor. Ini dia lubangnya, kita letakkan di sebelah sini. Setelah itu kita siapkan kabel. Kita solder ujung-ujungnya agar memudahkan saat dipasang di soketnya. Kita solder juga kaki-kaki dari soketnya. Kita lepaskan mic yang kita gunakan untuk mencoba tadi dan akan kita pasangkan di soketnya. Kita pasang di soketnya. Setelah itu kita solderkan di sini. Posisinya sama. Yang bagian hitam adalah negatif, merah positif. Jadi seperti ini, teman-teman. Oke, setelah itu kita pasang kembali LCD-nya. Lalu kita rakit kembali cover dari baterainya. Kita pasang kembali mesinnya. Jangan lupa kita rapikan kabelnya dan juga soketnya. Nah, ini dia, kita bantu agar soketnya pas dengan menggunakan pinset. Ini dia, sudah pas. Nah, setelah itu kita pasang kabel fleksibelnya ke soketnya. Oke, kita pasang baterainya dan memorinya. Kita coba nyalakan. Nah, kita pasang skrupnya. Ada 4 buah skrup di sini. Kita pasang kembali plastik atau isolasi pelindung dari
kabel fleksibelnya. Setelah itu kita pasang cover depannya. Kita pasang casing bagian depannya. Cukup kita tekan aja perlahan. Kita coba nyalakan. Oke, sudah selesai teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.